Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabinastain walau dunia wadi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pembimbing atau Bapak mata kuliah, yaitu Bapak Hasan Saifullah MAG, dan teman-teman yang menonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM 1908102006 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih bahasa ibu itu, bahasa yang pertama kan. Apa sih bahasa kedua tuh? Apa bahasa nasional dan apa bahasa asing? Di sini saya akan menjelaskan dikit tentang bahasa tersebut. Sebelum kita memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan beberapa latar belakang atau membacakan latar belakang. Bahasa itu adalah alat penghubung antara manusia yang satu dan yang lainnya. Terus untuk berinteraksi adalah dengan satu bahasa, gitu kan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan keinginan, maksud kita atau pikiran dari individu, misalkan saya ke kamu atau kamu ke yang lain gitu, dari individu satu ke individu lainnya. Komunikasi akan lebih mudah atau lancar apabila bahasa yang digunakan antara penutur dan mitra tutur memiliki banyak kesamaan atau dapat dikatakan dalam bahasa yang sama atau satu jenis bahasanya, itu sedikit. Jadi bahasa itu dapat diperbedakan di wilayah, tempat manusia bermukim. Ternyata memunculkan bahasa yang berbeda atau beragam gitu kan. Gak semua doang Indonesia ini bahasanya tuh bahasa Indonesia aja gitu kan. Terus yang berbeda tuh kayak sawah, gunung, sungai, dan beberapa contoh lainnya gitu kan. Terus timbullah suatu ilmu yang mengkaji bahasa itu tidak hanya dalam lingkup internal saja atau linguistik, tetapi juga kaitan dengan lingkup eksternalnya gitu kan. Jadi tuh bahasa tuh tidak mencakup di dalamnya doang gitu, ada yang di luarnya juga gitu loh. Terus di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bahasa pertama atau bahasa ibu itu, apa yang dimaksud dengan bahasa kedua, apa yang dimaksud dengan bahasa asing gitu kan, apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia nasional gitu kan. Terus tujuannya kita untuk apa sih mengetahui bahasa ini tuh? Ya mengetahui agar kita tuh tidak salah menilai atau mempelajari bahasa-bahasa yang sebelumnya kita belum mengetahuinya gitu loh. Jadi sini saya akan menjelaskan atau mengasih informasi kepada teman-teman agar tidak kesalahpahaman gitu kan. Baik, di sini tuh bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia yang berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari ucapan kita atau mulut manusia gitu kan. Ada juga yang menjelaskan bahwa arti bahasa suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan memakai tanda atau simbol, misalkan kata-kata atau gerak tubuh. Kalau yang misalkan maaf yang tidak bisa bicara, kan bisa dia menggerakkan tangan untuk mengungkapkan perasaan apa yang dia inginkan gitu kan. Terus
dengan tulisan dia juga bisa kan, dengan kata-kata lewat buku walaupun dia tidak bisa berbicara gitu kan, gitu teman-teman. Terus saya mengambil beberapa pendapat dari ahli gitu kan. Dari Sudaryono, arti bahasa sarana komunikasi yang efektif walaupun tidak sempurna gitu tuh. Sehingga ketidaksempurnaan bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahpahaman. Jadi agar kita tidak salah paham sama individu dengan individu lainnya, jadi berkomunikasilah dengan baik, berkomunikasilah dengan bahasa yang baik atau yang tepat gitu loh. Terus menurut Harimurti Kridalaksana, pengertian bahasa adalah suatu sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia gitu. Terus yang ketiga itu menurut si Wibowo, pengertian bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap gitu kan, yang bersifat arbiter dan konvensional, yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Jadi kita kan kayak kita tuh berkomunikasi bukan di keluarga kita doang loh, kita berkomunikasi di sekolah, di lingkungan kita, bersama teman-teman gitu kan. Jadi berkomunikasi untuk melahirkan perasaan, pemikiran kita yang ada di otak kita gitu loh. Terus selanjutnya kita pembahasan bahasa asing, bahasa ibu dan bahasa kedua dan bahasa nasional ya. Apa sih bahasa ibu itu? Bahasa ibu itu adalah merupakan padanan untuk wilayah Inggris native language, yaitu satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga oleh anak. Contohnya gini, ada seorang anak yang berumur beberapa tahun, lalulah dia diajarkanlah kan sama ibunya berbahasa untuk berbicara kepada ibunya, ya kan, itu yang dinamakan bahasa alamiah, bahasa pertama kali yang kita kenal gitu loh teman-teman. Jadi beda lagi kalau misalkan anak tersebut nih udah masuk ke atau udah terjun atau udah terjun ke lingkungan sekitar dan dia mengenal bahasa lain, itu disebut bahasa kedua teman-teman gitu loh. Kenapa disebut bahasa kedua? Karena bahasa kedua itu bahasa yang yang ada di bahasa resmi negara dia, bahasa kedaerahannya dia gitu, bahasa pokoknya bahasa yang mereka ada gitu, kayak misalkan Sunda di Jawa gitu kan, bahasa kedaerahan mereka. Jadi bahasa kedua contohnya kayak aku ya, aku kan orang Betawi merantau ke Cirebon kan ada dua daerah kan, perbatasan, ada yang berbahasa Jawa dan ada berbahasa Sunda gitu kan. Otomatis yang tadinya saya tidak mengerti apa itu arti dari bahasa Sunda dan bahasa Jawa, saya lalu terjunlah ke situ dan saya mendapat teman, dan teman-teman saya atau lingkungan saya berbahasa dua itu, Jawa dan Sunda. Otomatis saya mau nggak mau harus bisa memahami dua bahasa tersebut. Itulah yang dinamakan bahasa kedua teman-teman itu. Terus bahasa asing itu apa sih? Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak pernah kita gunakan sama sekali teman-teman. Jadi contohnya gini loh, kita kan di Indonesia ya, berarti belajar kita tuh ngomongnya berbicara Indonesia dong, tidak kayak Arab ngomong bahasa Arab kan, tidak ngomong bahasa Inggris, enggak kan. Kita berkomunikasi pun dengan lingkungan kita dengan berbicara bahasa Indonesia gitu kan. Jadi saya menganggap bahasa Arab itu di diri saya adalah bahasa asing, karena saya pun tidak pernah gitu
berbicara bahasa Arab kepada teman-teman saya cuma hanya mempelajarinya saja gitu kan. Lalu saya mengambillah perkuliahan dengan jurusan bahasa Arab, mau tidak mau dan wajib hukumnya jurusan bahasa Arab berkomunikasi dengan teman-temannya itu ya wajib dengan bahasa Arab gitu loh. Jadi itulah yang dinamakan bahasa asing teman-teman, karena tidak pernah dilakukan di daerah tersebut atau dilakukan sama kita sendiri gitu teman-teman. Terus kebangsaan ya teman-teman ya, bahasa nasional adalah sebuah sistem linguistik disebut sebagai bahasa nasional, seringkali juga disebut sebagai bahasa kebangsaan, yaitu apabila sistem linguistik tersebut diangkat oleh suatu bangsa dalam artian kenegaraan. Jadi sebuah sistem, suatu identitas itu nasional bangsa tersebut gitu. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara kita gitu kan. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bangsa atau lebih yang diutarakan sebagai bahasa pertama di teori sebuah negara gitu kan. Bahasa nasional adalah bahasa yang dipergunakan sebagai wahana untuk menyatakan apresiasi kebangsaan seperti perjuangan bangsa, lambang kebangsaan bangsa, dan perwujudan jati diri atau identitas bahasa. Perkataan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa, yang melahirkan kata nasionalis dan nasionalisme yang mengandung makna perjuangan sebagai antitesis bahasa kolonial maksudnya teman-teman, maaf ya. Sebagai contoh, bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu gitu kan. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan sebagai bahasa nasional dimiliki ketika Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pendahulu mengangkat dari bahasa Melayu yang sejak abad ke-16 telah menjadi lingua franca di seluruh Nusantara, menjadi bahasa persatuan yang akan digunakan sebagai alat perjuangan nasional atau kedudukannya sebagai bahasa negara berkenan dengan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 57 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjalankan tugas sebagai ada 4 teman-teman. Dia menjalankan tugasnya: lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, sarana penyatuan bangsa, dan sarana perhubungan antara budaya dan daerah. Gitu teman-teman. Kalau kurang paham kita langsung kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai untuk komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya, serta menjadikan bahasa itu sebagai alat komunikasi sehari-hari gitu. Jadi bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali kita kenal, pertama kali yang kita ketahui untuk berkomunikasi kepada orang tua kita dan berkomunikasi sehari-hari untuk di dalam keluarga kita, kayak nenek, kakek, kakak, adik, bapak, ayah, itu kan berkomunikasi sehari-hari dong gitu kan. Gitu. Bahasa kedua adalah proses seseorang belajar bahasa kedua di samping bahasa ibu. Mereka mengacu pada aspek sadar bahwa sadar dari masing-masing proses gitu kan. Memang benar, aku sadar tidak sadar memahami atau mempelajari bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Padahal aku tidak berniat untuk belajar bahasa Sunda dan bahasa Jawa, dikarenakan orang teman dekat aku atau teman-teman aku itu sering berkomunikasi kepada saya itu dengan bahasa mereka.
Jadi timbullah saya mempelajarinya dengan sadar tidak sadar saya gitu kan. Terus bahasa kedua atau B2 biasanya mengacu pada semua bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu mereka, yang juga disebut bahasa pertama atau B1 gitu kan teman-teman. Terus bahasa asing itu apa sih? Merupakan bahasa yang tidak pernah digunakan orang lain, yang tadi aku bilang tuh, yang tinggal di sebuah tempat yang tertentu gitu maksudnya. Jadi kayak misalkan kita kan tidak pernah pakai bahasa Inggris, kita ke Inggris itu nih bahasa asing gitu kan. Terus bahasa nasional apa sih? Bahasa nasional adalah bahasa yang dipergunakan sebagai wahana untuk menyatakan apresiasi kebangsaan, seperti bahasa perjuangan bangsa atau lambang kebangsaan dan perwujudan jati diri dan identitas bahasa. Itu teman-teman. Jadi semoga kalian paham apa yang aku jelasin ini gitu kan. Terus apa sih perbedaan dan persamaannya gitu kan? Bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa asing, dan bahasa nasional mempunyai persamaan yang sama gitu kan, yaitu sama-sama dipakai untuk berbahasa. Perbedaannya itu cuma dalam waktu dan tempat doang gitu kan. Dari segi bahasa dan kata-katanya pun juga berbeda gitu, teman-teman. Jadi tidak sama, misalkan kita mau berbicara bahasa ini tapi di tempat ini itu salah gitu kan. Jadi berbahasalah dengan baik agar kita juga mengerti apa yang kalian inginkan, apa yang kalian maksud gitu. Jadi berkomunikasilah dengan baik ke kita atau ke yang lainnya, jadi agar tidak terjadi salah paham gitu. Mungkin sekian dari saya penjelasannya ya. Semoga kalian mengerti apa yang aku maksud. Semoga penjelasan aku tidak cepat. Kalau misalkan terlalu cepat ya tinggal di pause terus didengerin lagi gitu kan. Ya udah, sekian dari aku, kurangnya mohon maaf. Selamat mendengarkan dan sukses terus buat kalian yang menonton ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.